Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Tokonai. Pada pagi kali ini saya akan coba berbagi tips tentang bagaimana memulai sebuah usaha warung sembako. Yang pertama, paling tidak kita memiliki sedikit perencanaan tentang kita mau berusaha apa. Ya, ini adalah usaha saya yang keempat setelah 3 sebelumnya gagal. Nah, usaha ini setelah saya coba cari yang pertama, yang kedua, yang ketiga tidak sesuai, akhirnya ketemulah usaha ini. Dan alhamdulillah sudah bisa berjalan 1,5 tahun. Tentukan kita mau usaha apa. Bikin sedikit aja, tidak perlu terlalu detail. Karena kalau terlalu detail nanti usahanya tidak akan pernah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin rencana target pasar. Jangan sampai kita tidak tahu pasar kita itu siapa. Kalau kita mau buka sembako, pastikan di tempat kita akan buka sembako itu padat penduduk. Di situ masih sedikit saingan usaha sembakonya. Kalau misalnya kita usaha dengan sedikit modal, maka pastikan garasi rumah adalah itu bisa dijadikan alternatif tempat awal. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah pastikan kita memiliki hitung-hitungan modal. Berapapun modal yang kita punya, kita bisa memulai usaha sembako. Usaha saya yang mungkin seperti ini bisa dilihat sekilas. Ini adalah perkembangan usaha saya. Sebelumnya usaha saya ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Hari ini alhamdulillah sudah 3 kali 10 meter. Nah, hitungan awalnya modal kami tidak sampai angka mungkin 10 juta, dan itu kami gunakan untuk beli peralatan dan juga untuk isi sembakonya. Dan alhamdulillah bisa seperti itu. Kemudian kita harus memperhatikan tata letaknya. Jangan sampai tata letaknya itu kita kesulitan dalam mencari barang-barang sembako yang kita jual. Perhatikan kelompok-kelompoknya seperti itu. Kalau yang saya jual kebetulan ada beberapa kelompok. Ada kelompok sembako dan juga ada kelompok perlengkapan rumah tangga. Berikutnya, pastikan barang-barang yang kita jual adalah barang-barang yang berkualitas. Ketika ada barang yang berkualitas, bagusnya kita sangat sortir. Contoh, item yang kita jual misalnya beras, maka pastikan beras kita adalah beras yang kualitas. Dan misal tidak ada kutu, atau kalaupun kutuan, maka kita pastikan itu tidak dijual. Atau lebih baik kita retur dan kita ganti dengan yang bagus. Atau barang yang kadaluarsa, kita pastikan kadaluarsa tidak ada di warung kita. Berikutnya adalah berikan pelayanan yang terbaik buat konsumen. Dan pastikan yang melayani, entah kita sendiri, entah mungkin istri kita, entah mungkin anak kita, pastikan bermuka atau berwajah ramah. Itu yang paling penting. Jangan sampai pelanggan kecewa karena kita melayaninya dengan muram atau cemberut. Berikutnya adalah kita harus memiliki pembukuan warung. Harus dicatat berapa omset harian. Kemudian harus dicatat apa pengeluaran-pengeluaran harian. Dan nanti kita rekap setiap bulan. Dengan begitu kita bisa melihat dan mengukur bagaimana perkembangan usaha kita ke depannya. Dan yang terakhir adalah kita membuat sedikit strategi di dalam membangun usaha. Toko boleh kecil, toko boleh tradisional, tetapi kita memiliki blueprint yang besar. Kita memiliki rencana yang cukup jauh. Tapi yang paling penting adalah mulailah dari sekarang. Demikian tips pagi ini dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sahabat Tokonaya.